Halo guys, selamat siang. Nah, kali ini saya akan mulai mempresentasikan tugas geografi saya. Mula-mula saya akan perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dela, asal sekolah SMA Negeri 1 Skadau, kelas 11 MIA 3. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita akan lihat secara bersama-sama penjelasan dari yang telah saya buat atau PowerPoint yang telah saya sediakan. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam materi. Judul materi yang akan saya sampaikan yaitu kuantitas penduduk. Subjudulnya, pengolahan dan analisis sumber data kependudukan. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian kuantitas. Kuantitas yaitu masalah kependudukan, pertambahan penduduk, dan persebaran atau kepadatan penduduk. Di dalam kuantitas penduduk terbagi menjadi beberapa bagian di dalamnya, yaitu yang pertama, sumber data dan pengolahan data penduduk, dan yang kedua, analisis data kependudukan serta kepadatan penduduk. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu sumber data. Sumber data adalah sesuatu yang diterbitkan oleh badan-badan resmi, data kelompok, dan perorangan. Nah, di dalam sumber data terdapat dua jenis data berdasarkan sumber perolehannya. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang diperolehkan langsung dari responder atau responden. Dan yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber resmi seperti instansi pemerintah atau bisa juga non-pemerintah atau perorangan. Itu adalah penjelasan dari sumber data. Nah, yang kedua yaitu lanjutan dari sumber data tentang pengolahan data. Pengolahan data tersusun dari beberapa bagian. Yang pertama, sensus penduduk. Yang kedua, registrasi penduduk. Dan yang ketiga, survei penduduk. Nah, dari sensus penduduk ini dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama berdasarkan jenis sensusnya, dan yang kedua berdasarkan tempat tinggalnya, dan yang ketiga berdasarkan cara pengumpulan datanya. Berdasarkan jenis sensusnya. Sensus jenis ini mencakup beberapa sensus, yaitu sensus penduduk, sensus perumahan, sensus industri, dan sensus pertanian. Dan yang kedua berdasarkan tempat tinggalnya. Berdasarkan tempat tinggalnya terbagi menjadi 2 sensus. Yang pertama sensus de jure dan yang kedua sensus de facto. Sensus de jure yaitu pencacahan yang ditujukan kepada setiap penduduk yang benar-benar berdiam atau bertempat tinggal di daerah atau negara yang bersangkutan. Dan yang kedua yaitu sensus de facto, yaitu pencacahan penduduk yang ditujukan kepada setiap penduduk yang pada waktu diadakan sensus berada di dalam wilayah atau negara yang bersangkutan. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan cara pengumpulan datanya. Itu terbagi menjadi 2 metode lagi. Yang pertama yaitu metode householder, dan yang kedua metode canvasser. Metode householder yaitu pendataan yang dilakukan dengan cara meminta kepada keluarga yang mengisi daftar sensus sendiri. Dan yang kedua yaitu metode canvasser, yaitu pendataan yang dilakukan dengan mewawancarai kepada keluar hanya sebagai narasumber. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari registrasi penduduk. Registrasi penduduk, registrasi yang dilakukan dengan cara mencatat peristiwa yang penting dalam kependudukan. Peristiwa itu
seperti kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, adopsi, dan juga perpindahan penduduk. Nah, yang terakhir yaitu survei penduduk. Survei penduduk biasanya dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan sosial, ekonomi, psikologi, dan juga faktor lainnya yang dapat mempengaruhi aspek demografi secara umum. Itu adalah penjelasan dari pengolahan data. Dan yang terakhir yaitu analisis data kependudukan. Nah, analisis data kependudukan sangatlah dibutuhkan. Untuk dibutuhkan adanya komposisi penduduk. Komposisi penduduk ini memiliki arti, yaitu suatu pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya seperti sosial, biologis, dan ekonomi. Nah, sekian dari presentasi.